Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa di rumah, untuk di zaman saat ini tentunya kita sudah sangat prihatin. Dari keprihatinan kita, dari kita yang bekerja mungkin sudah di PHK. Nah, terus juga sekarang sekolah juga dirumahkan. Nah, jadi dirumahkan ini juga menjadi kendala bagi orang tua yang sudah di PHK. Pertama dari biaya, dia sudah tidak punya. Nah, terus juga belum lagi kuota. Nah, terus teriak-teriak ini kepada pemimpin terus pemimpin disalahkan. Saatnya kita bergabung untuk para pemuda-pemudi Indonesia, seperti yang tertera dalam Sumpah Pemuda dan juga yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Nomor 40 tentang Kepemudaan, Pasal 2 dan Pasal 3. Tentu kita perlu mempelajari dan kita kedepankan pendidikan. Nah, pemuda-pemudi ini yang pada di rumah ini mestinya juga jangan cuma keilmuannya tuh disimpan. Yuk mari kita gabungkan jadi supaya ibadah dalam karya. Jadi di dalam karya kalian tuh ada ibadah gitu. Ibadah tuh nggak harus besar, kecil tapi kita bisa berbagi. Contoh misalnya, waduh, aku ini bisa bahasa Inggris, lalu dibagikan. Ada yang ngerti dengan online, silahkan berbagi ke online. Tapi lah ya misalnya tetangga kita ini juga misalnya perlu. Online bisa jadi nggak mudeng, nggak masuk ya. Misalnya kalau diomong tuh nggak ngerti, berarti secara face to face, secara langsung kita pembelajaran. Dan jangan lepas dari buku dan pulpen. Loh, ini dari zaman ke zaman ini kalau sudah lupa dengan pulpen dan buku ini pembelajarannya juga jadi nggak masuk. Jadi dikurangin gadgetnya, main HP-nya. Lah kalau pendidikan terus kita kebelakangkan, pendidikan kita tidak kedepankan, lah ini lama-lama ini pemuda-pemudi ini akan habis, dijajah oleh diri sendiri. Jadi jangan menyalahkan pemimpin. Pemimpin juga nggak ingin anak-anaknya ini, rakyatnya juga sengsara, nggak mungkin. Daripada menyalahkan orang lain, ya lebih baik kita perbaiki diri kita. Nah, itu menurut saya. Kembali lagi kepada ibadah dan karya. Kalau ibadah dan karyanya juga sudah ada ibadahnya, berarti tinggal kita kolaborasikan. Ibadahnya mana, karyanya mana, untuk dijadikan satu. Yang paling tepat itu berkarya dan diisi dengan ibadah. Untuk kepintarannya nih, kalau menurut saya pribadi sih, bisa komputer. Seperti sekarang ini ibadah dalam karya membuka kursus komputer gratis. Nah, dari kursus komputer gratis, lah yang tak kumpuli siapa ini? Yang tak kumpuli ini pemuda-pemudi. Yang tak kumpuli ini semua mahasiswa. Mahasiswa yang sekarang ini kan lagi online. Boya punya ilmu sedikit, boya dibagikan. Nah, sekarang ibadah dalam karya membuka peluang dan turun ke masyarakat, tentu dengan protokol. Protokoler ini perlu ditegakkan. Karena apa? Jaga jarak, menggunakan masker. Nah, terus untuk mereka-mereka, jangan juga untuk ibu-ibu. Jadi anaknya yang sekolah, ibu-ibu yang ngisi, terus dikirim lagi ke grup. Nah, gurunya nggak tahu. Tiba-tiba yang ngirim itu ibunya. Jadi yang pinter ya ibunya, lah anaknya. Tapi jangan juga nanti ketika anaknya belajar, lu ibunya ngajari anaknya dengan main TikTok, gaya ini gaya itu kan bisa dibilang cara membuli diri sendiri. Boya joget-joget itu apa? Boya dihilangkan dengan pendidikan gitu loh. Jadi mulai saat ini, mulai detik ini, mari kita sama-sama kedepankan pendidikan. Dan mari kita lihat di lingkungan sekitar kita ini, yang kekurangan ini yang mana. Terus coba saling mengisi. Kita
Itu menurut saya. Untuk saat ini mungkin pesan saya sekian. Nanti kita dilanjut lagi di channel Ibadah Dalam Karya tentang pendidikan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.